Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi segera melakukan penyelidikan atas kecelakaan tunggal maut yang menimpa artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Namun penyelidikan baru bisa dilakukan setelah supir dan asisten Vanessa pulih dari luka akibat kecelakaan. Kecelakaan maut di Tol Jombang, Jawa Timur yang menimpa artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah bergulir ke ranah hukum. Polisi memastikan akan memulai penyelidikan atas kecelakaan itu usai sopir Vanessa, Tubagus Jody, pulih. Ini ada unsur kelalaian atau gimana? Nanti kalau unsur kelalaian dan sebagainya kita melakukan pemeriksaan dulu, baru kita nanti bisa menyimpulkan. Berarti masih sebatas saksi? Iya, betul, sebatas saksi. Supir Vanessa Angel, Tubagus Jody, memang tengah menjadi sorotan masyarakat setelah mobil yang dikemudikannya di kilometer 672 Tol Jombang menabrak beton pembatas jalan dan terpelanting hingga menyebabkan nyawa Vanessa dan suaminya melayang pada Kamis 4 November 2021 siang. Sesaat sebelum kecelakaan, Jody diketahui sempat mengunggah Instagram Story yang memperlihatkan dirinya tengah mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi. Namun belakangan Instagram Story yang tertangkap layar oleh salah satu netizen itu disebut-sebut telah dihapus. Terkait kecepatan mobil di tol yang di luar batas, keluarga Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah sendiri memang mempertanyakannya. Apalagi kondisi mobil kini dalam kerusakan parah. Itulah yang saya tidak pasti karena saya nggak ada dapat lapor dari kepolisian. Tapi kalau melihat kejadiannya, ya entah bagaimana kecepatannya saya juga bingung. Kok sampai seperti itu? Akibat yang ditimbulkannya itu memang sangat menjadi pertanyaan bagi saya. Untuk dari pihak kepolisiannya sendiri udah ada masih CCTV atau bagaimana? Belum nggak ada laporan. Nggak ada laporan dari kepolisian. Cuman saya hanya melihat kejadiannya kok seperti ini banget, kan begitu. Seperti apakah kecepatannya itu yang jadi pertanyaan. Tapi interogasi di tempat polisi yang punya. Sementara itu hingga kini sopir Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah, Tubagus Jody, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Jody dan anak Vanessa Angel, Febri Ardiansyah, diketahui sempat menjalani perawatan di RSUD Kertosono Nganjuk, Jawa Timur sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sementara asisten Vanessa masih dalam perawatan di Rumah Sakit Al Aziz, Jombang, Jawa Timur. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses penyelidikan terkait kecelakaan maut yang dialami artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV, Rudi Pardosi dari Surabaya, Jawa Timur. Rudi, selamat malam. Bagaimana perkembangan proses penyelidikan terkait kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel dan keluarganya? Fakta apa saja yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, Afiani, memang benar. Pihak kepolisian masih terus mendalami kecelakaan yang melibatkan Vanessa Angel dan keluarganya. Di mana sore tadi penyidik petugas lalu lintas dari Polres Jombang telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan permintaan keterangan awal terhadap supir Vanessa, Tubagus Jody. Di mana permintaan keterangan ini dilakukan dengan pengawasan dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selain itu tadi dari hasil tes urin yang dilakukan oleh polisi terhadap Tubagus Jody, hasilnya negatif dari narkoba. Demikian, Afiani. Ya, bagaimana dengan keadaan anak Vanessa Angel, Gala Sky Ardiansyah, termasuk juga supir dan asisten Vanessa? Keadaan korban selamat dalam kecelakaan maut di Tol Jombang kemarin. Memang ketiga korban kondisinya semakin membaik, terutama anak dari Vanessa Angel, Gala Sky, yang dinyatakan tim dokter sudah baik kondisinya dan akan segera pulih. Hanya saja untuk bisa dibawa pulang masih menunggu rekomendasi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara. Sementara sopir Tubagus Jody juga dinyatakan dalam kondisi baik sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jombang petang tadi. Sementara asisten rumah tangga, Siska, juga dinyatakan oleh pihak rumah sakit semakin membaik, di mana Siska telah dirujuk dari Rumah Sakit Dr. Sutomo ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk memudahkan pengawasan dari pihak kepolisian. Demikian, Apiani. Ya, Rudi, jika kondisi kesehatan supir dan juga asisten Vanessa semakin baik dan sudah bisa dimintai keterangan, kapan polisi akan mulai meminta keterangan dari mereka dan memulai proses penyelidikan?
Ya, nih untuk proses yang dilakukan polisi hingga petang tadi masih proses permintaan keterangan awal terhadap supir Tubagus Jodi. Sementara untuk asisten rumah tangga belum dilakukan permintaan keterangan. Untuk penyelidikan sendiri rencananya akan dilakukan di Polres Jombang setelah Tubagus Jodi benar-benar dinyatakan boleh meninggalkan rumah sakit oleh dokter. Demikian. Ya, Rudi, mengingat begitu banyak spekulasi dan juga informasi yang simpang siur, apakah sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian soal dugaan supir yang mengantuk dan juga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan kecelakaan? Untuk keterangan terkait penyebab kecelakaan, pihak kepolisian memang sudah menyatakan bahwa kondisi supir dalam keadaan mengantuk, hanya saja itu masih berdasarkan keterangan berdasarkan olah TKP yang telah dilakukan polisi, di mana pada saat itu mobil dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas jalan tol dan terlempar ke jalur cepat. Demikian, Dian. Baik, Rudi Pardusi, terima kasih atas informasinya dari Surabaya, Jawa Timur. Kita nantikan update terbaru dari proses hukum yang berjalan. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta-fakta dalam kecelakaan maut yang menimpa artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Dimungkinkan besar akibat kecelakaan ini adalah kelelahan driver, mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan, sehingga kendaraan membanting ke kiri, menabrak pembatas jalan berupa beton di ujung persis. Nah, setelah menabrak pembatas beton itu, kendaraannya terpelanting ke sebelah kanan masuk ke jalur cepat. Nah, itu sekitar 30 meter. Gitu. Sementara informasi awal sih overspeed, ya kecepatan tinggi, seperti itu. Dalam kondisi hujan atau normal? Kondisinya normal, kondisinya tidak hujan sampai dengan saat ini. Kalau high speed itu di atas 100 km per jam? Ya, memang jalan tol kami dan di jalan tol lainnya kecepatan maksimalnya rata-rata di 100 km per jam. Berikutnya, jenazah artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah dimakamkan pada Jumat pagi di tempat pemakaman umum Islam Malaka, Jakarta Selatan. Kedua jenazah dikubur dalam satu liang lahat atas persetujuan keluarga. Kecelakaan yang merenggut nyawa artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi keluarga dan juga sederet rekan artis lainnya. Suasana haru mewarnai pemakaman keduanya di tempat pemakaman umum Islam Malaka, Jakarta Selatan. Tidak hanya keluarga, banyak warga yang juga datang untuk melihat prosesi pemakaman. Atas persetujuan keluarga, jenazah Vanessa dan suaminya dikubur dalam satu liang lahat tanpa ada pemisah. Sebelumnya, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur, jenazah Vanessa dan Bibi tiba di Rumah Duka Jakarta Barat pada Jumat pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Vanessa dan Bibi meninggal usai mobil yang mereka tumpangi bersama keluarga mengalami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur pada Kamis 4 November lalu. Dalam kecelakaan maut itu, anak Vanessa dan Bibi yang bernama Gala Sky Ardiansyah bersama dengan asisten dan sang supir selamat dan mengalami luka.
satu Lahat. Itu kan pakai peti, artinya pakai peti kayak begitu. Ya memang tadi udah kesepakatan bersama dengan orang yang lebih tahu tentang agama, ya saya terima aja. Oke. Sebelumnya ada Bibi pernah berpesan untuk nggak mau pisah sama Vanessa atau gimana? Dia belum, kita kan nggak menyangka bahwa tragedi ini akan terjadi. Belum ada membayang-bayangkan bahwa tragedi dan umur akan pendek